pagi kita dengar firman Tuhan. Yang penting unity. Itu yang terpenting. Senjata gereja itu bukan khotbah. Meskipun khotbah harus ada untuk bertumbuh. Tapi kalau bicara pertumbuhan gereja, itu bicara unity. Supaya apa? Dari Bukit Sion ke Gunung Hermon itu 200 kilo jaraknya. Tebun itu bisa sampai ke sana. Sesuatu yang mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Baik, sampai situ dulu. Nah, hari ini saya bicara tentang warisan iman daripada Yakub. Ibrani 11 ayat yang ke-21. Saya bacakan. Saya bisa baca di layar. Ibrani 11 ayat 21. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Ayat ini adalah ayat yang menentukan atau yang memunculkan kehidupan yang istimewa, yang kehidupan sebelumnya seperti terabaikan. Karena Yakub ini mencapai sebuah cita-cita dan kerinduannya dengan kekuatannya sendiri. Waktu dalam kandungan, Alkitab berkata dia memegang tumit kakaknya bernama Esau. Makanya Yakub sebutlah orang yang suka mencintai, orang yang suka menipu. Hak kesulungan sebetulnya diberikan kepada Yakub, tapi dia memperolehnya dengan cara-cara yang tidak halal atau cara yang tidak legal. Dia memanfaatkan kesusahan orang lain. Ketika Esau sedang kelaparan, namanya orang lapar itu tahu apapun disediakan di depannya enak atau tidak, tetapi enak rasanya. Itu orang lapar. Biarpun Bu Lina ini orang cateringan, tapi ketika dia lapar luar biasa, tahu bentrok di pinggir jalan itu sangat enak rasanya. Karena lagi lapar. Ya kan? Lapar. Meskipun gak suka tahu tempe, tapi karena lapar luar biasa, rasanya seperti Kentucky Fried Chicken. Itu orang lapar. Nah, pada waktu itu Esau sedang lapar. Yakub memasak daging yang dicampur kacang merah. Betapa harumnya. Wow. Dan dia sedang lapar. Maka Yakub, tolong saya. Berikan saya sedikit kacang merah itu, supaya menghilangkan rasa laparku, karena saya mau mati rasanya. Nah, yang manfaatkan kesusahan Yakub, ya Esau, boleh saja, tapi jual dulu kesulungan. Dan pada waktu itu Esau menganggap rendah kesulungannya. Dikatakan silakan. Apa benarnya? Saya percaya waktu itu Esau tidak sengaja menyerahkan kesulungan, sama seperti ketika berbuat jahat. Gak sengaja kita berbuat jahat, itu enggak. Kita gak serius meninggalkan Tuhan pada waktu kita bertindak yang tidak senonoh dalam hidup ini. Tapi apa yang terjadi pada waktu, walaupun nanti Tuhan berurusan dengan Yakub, waktu Yakub memperoleh hak kesulungannya dengan menipu, tapi sejak itu Alkitab berkata, aku mengasihi Yakub dan membenci Esau. Kenapa? Karena Esau menganggap rendah hak kesulungan. Karena apa? Karena nafsu
begitu luar biasa. Itu nafsu lapar. Padahal kita puasa 3 hari 3 malam juga tidak mati kok. Benar. Tapi karena terlalu berlebihan, saya lebih susah nih. Aku butuh pertolongan. Ingat saudara, ini gambaran gereja. Orang meninggalkan Yesus karena kampung tengah. Dan selanjutnya, kan banyak juga. Ini gambaran orang di akhir zaman mencari jalan pintas. Yang penting duit, yang penting bisa makan. Akhirnya orang mencari jalan pintas. Jangan baik-baik. Tuhan Yesus pernah ngomong ketika dia mengajar di bumi, jangan berikan mutiaramu kepada babi, karena sebagus-bagusnya mutiara ketika diberikan di kalungnya babi, tetaplah babi dibawanya ke mana? Ke kubangan. Dia biasa pelihara babi. Pernah pelihara babi? Belum pernah. Saya pernah pelihara di kampung. Babi itu sedang ada di tempat yang kotor. Nah, ini perkataan Tuhan Yesus keras betulnya. Cuma pakai perumpamaan aja. Setiap orang Kristen yang tidak menghargai pemberian dari Allah, sepertinya Tuhan mengatakan, orang yang seperti itu babi, jangan berikan yang ilahi kepada dia, tidak layak dia menerimanya. Seperti itu. Esau diumpamakan seorang yang tidak menghargai permata, tidak menghargai berlian dalam hidupnya, dan dia kehilangan keseluruhannya, meskipun dia berang-rang supaya kembali dan tidak mendapatkannya lagi. Ini yang harus. Belum selesai, Yakub menipu ayahnya, dan ayahnya sedang buta matanya karena umurnya sudah 150 tahun. Sampai bapaknya heran, kalau saya melihat dari suara Yakub, tapi kalau dari bawah badan Esau. Nah, ini sebetulnya gara-gara makanan. Ini pelajaran bagi orang tua, jangan tamak. Ya, yang ngomong sama anak sebelumnya, pergilah carilah binatang buruan, olah. Nah, supaya aku berkati engkau, karena sebentar lagi aku mati. Yakub mau kehilangan kerjasama dengan mamanya, menipu ayahnya. Ya. Habis selesai Ishak memberkati Yakub, Esau pun datang dan menjaga. Dia kata, loh, tadi saya berkati, tapi tetap dia diberkati meskipun dia menipu. Ingat, janji Allah tidak pernah ditarik dalam hidup orang percaya. Tetapi proses perjalanan Tuhan akan bertanggungjawabkan sikap dan perbuatan kita. Tapi janji berkat yang telah diberikan kepada kita tidak pernah dibatalkan, diambil oleh Tuhan. Itu, saudara, dan Tuhan prosesnya. Lalu kemudian sampai di Betel dia tidur, dia melihat tangga naik ke surga. Lalu bertemu dia dengan Tuhan. Terus sampai dia mengatakan, kalau engkau menyertai aku kembali pada rumah ayahku, aku menyebut engkau. Kalau dulu kami sebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan sekarang aku mengatakan engkau juga Allah Yakub. Wah, yang menantang Tuhan. Padahal dia ini luar biasa. Betapa rendah hatinya Tuhan melihat Yakub yang tukang tipu. Tuhan akhirnya terjadi, saudara, sampai ke rumah Laban. Jadi mertua daripada Yakub itu adalah orang Batak, mana si Laban. Makanya keras-kerasnya sama. Karena mertua Yakub itu orang Batak, mana si Laban. Tapi bukan bagasi tinggal, tenang aja saudara. Bukan tukang tipu. Ya. Dia sampai kepada tamannya. Saya nggak tahu
apakah adik dan ibunya atau kakak dan ibunya, saya nggak tahu. Ya jelas juga. Dia bekerja. Lalu kemudian pamannya mengatakan, engkau sekian lama bekerja denganku, minta upah. Oh, ternyata dia jatuh hati kepada Rahel, wanita yang cantik di zamannya. Walaupun Lea cantik, tapi Rahel punya kelebihan. Kami katakan mata berseri-seri. Saya nggak tahu mata berseri-seri itu di mana sih? Apakah sampai kedip-kedip nanti saya? Ceria ya, apa istilahnya? Mempesona ya. Nah, lirikan matanya menyentuh hati. Jadi mungkin itu. Saya nggak ngerti juga di mana sih mata berseri-seri itu. Ada yang bisa jelasin itu? Ya? Apakah lirikan matanya atau pokoknya berseri-seri? Nah, Yakub bekerja di rumah Laban sekian lama, maka diamati betapa cantiknya, betapa rindunya. Kapan saya menggandeng tangannya wanita yang saya dendamkan ini. Dan pamannya mengatakan, engkau akan mendapatkan putri yang cantik, tapi kerja dulu buat saya 7 tahun lamanya. Wow, Alkitab berkata 7 tahun itu hanya dihitung berapa hari. Itulah cinta. Karena cinta itu sabar menunggu. Ya, tidak sia-sia hatinya, tapi dia sabar. Dia semangat bekerja 7 tahun, menyenangkan pamannya supaya jangan dibatalkan menjadi turunan Rahel. Dia bekerja sebaik-baiknya. Demi apa? Demi cinta. Ada lagu dulu zaman kami waktu masih remaja. Cintamu yang membuat aku hidup, cintamu yang membuatku berarti, air yang banyak tak dapat memadamkan, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya, tak dapat memadamkan cinta. Itu dulu waktu kami masih di gereja waktu zaman dulu. Itu diambil dari kehidupan. Orang jatuh cinta luar biasa. Orang yang jatuh cinta dikatakan nyalanya seperti nyala api Tuhan. Sungai yang besar tidak mampu memadamkan, itulah api cinta. Karena dialah segalanya bagi. Pada jatuh cinta di sini hampir semua. Kalau boleh jatuh cinta, saya doakan supaya jatuh cinta. Ya, 7 tahun itu namanya cinta sejati. Masih belum pernah saya ketemu seperti itu ada sampai 7 tahun. Ya. Apa yang terjadi? Genapnya 7 tahun pesta pernikahan dilaksanakan. Di pelaminan yang naik adalah Rahel, tapi di kamar pengantin yang hadir adalah Lea. Heran juga saya pun nggak tahu ya, mana Rahel, mana Lea, bisa dibedakan ketika masker kamar pengantin pernikahan kan gitu ya. Kenapa? Kenapa dia nggak tahu? Ayo, kan matanya nggak buta. Sekarang aja baru orang pakai kacamata, dulu nggak ada. Anda tahu kenapa? Karena cinta yang terpendam 7 tahun lamanya, sehingga hilang kesadarannya. Pokoknya ini Rahel baru tadi pagi yang ilah ilallah. Betapa kecewa dia. Penipu ditipu oleh Raja itu. Mungkin kenapa terjadi demikian? Ini tamparan yang pertama yang Tuhan buat bagi aku. Nah, saudara, walaupun kita dikasih oleh Tuhan, tapi apa yang kita tahu pasti ada alasan. Amin. Bapak 7 tahun lagi dia bekerja untuk mendapatkan Rahel 14 tahun. Itulah namanya cinta sejati.
Sudah selesai saudara. Dia mencoba menipu lagi mertuanya pakai taktik yang luar biasa. Tapi herannya pada waktu perjanjian itu, Laban itu tidak merasa dia akan ditipu. Karena apa? Cara menipunya cerdas. Anak itu cerdas, makanya hati-hati menggunakan pola pikir. Karena apa? Bisa orang nggak merasa tertipu, tapi kamu menipu dia. Karena apa? Orang-orang gereja kalau datang ke Tuhan, wah itu luar biasa, wah itu cantik banget ya. Waduh, saya ketemu itu rasanya seperti saya nggak mau dijadi anak. Oh, air lupa diri, seperti sedang main terbang. Saudara, orang yang sama juga yang akan menjatuhkan. Yesus disalibkan dan menyerutkan salibkan dia. Orang yang pernah makan 5.000 orang dengan 2 ikan, 5 roti dan 2 ikan. Itu hidup itu begitu. Berlanjut saudara. Akhirnya apa terjadi? Mereka buat perjanjian. Ini semua kambing domba ini ada warnanya berbelang-belang dan berbintik-bintik. Oleh karena itu pisahkanlah yang berbelang-belang dan berbintik-bintik. Khusus yang polos-polos saja, yang putih-putih merah-merah. Nanti yang beranak dari sini, yang berbintik-bintik buat saya, yang polos-polos buat kamu. Iya. Oke, sekarang Laban mengatakan tertipu untuk yang kedua kali. Menurutnya akhirnya dipisahkan 3 hari berjamaah. Dan pada waktu itu Yakub membuat siasat. Diambil pohon yang warnanya berbelang-belang dan berbintik-bintik. Pada waktu kami domba lalu sampai lembu, mereka makan dan minum. Dan kemudian ditaruhlah pohon-pohon itu yang berbelang-belang berbintik-bintik. Ketika kami dombanya terjadi perkawinan, di depan betina dia melihat pohon ini yang berbelang berbintik. Dan apa yang terjadi? Ketika waktunya beranak, semuanya berbelang-belang. Begitu benar-benar mayoritas yang lahir itu miliknya Yakub, barulah Laban merasa tertipu. Dan pada waktu itu saudara, Laban ingin membinasakan Yakub, tapi Yakub sekarang sudah tahu dia tukang tipu, dia sudah menipu, dia lari sebelum jadi bantai. Jadi ini orang sudah punya perencanaan yang ahli dalam menipu. Di dalam perencanaan untuk Tuhan itu masih berbelas kasihan. Ya. Pada malam perjalanan ke Laban mengejar Yakub, Tuhan menampakkan diri kepada Laban. Jangan kau apa-apakan Laban. Kalau kamu apa-apakan dia, kamu berurusan dengan Allah. Dan akhirnya Laban bertemu dengan Yakub. Bilang, untung saja Tuhan mencegah aku berbuat jahat kepadamu. Kamu tidak minta izin kepada saya, minta restu saya, kamu bawa kedua anak dan segala kepunyaan kamu bawa. Ya. Ini tamparan yang betul. Sebetulnya ketika yang menikah aja ada tamparan. Lalu kemudian perjalanan dia kembali ke tanah Kanaan. Lalu kemudian disambut oleh Esau dengan 400 tentara yang mencoba Esau. Tidak bisa, kenapa? Karena Esau mewarisi kekayaan Ishak secara materi. Kan dia kabur kan? Dia bisa disambut, dia orang kaya. Dibuat siasat. Hamba-hamba suruh maju ke depan. Lalu kemudian pada malam harinya
yang bertemu dengan Tuhan, yang menantang Tuhan, yang bergulat semalam-malam dengan Tuhan. Ya santri, berkati aku. Aku mau pergi, fajar sudah mengisi. Tidak boleh sebelum engkau berkati aku. Dan akhirnya Tuhan marah, memukul pangkal palanya sampai dia pincang. Tidak apa, yang penting engkau berkati aku. Tanya Tuhan lagi, nama siapa? Ya, mulai hari ini nama bukan lagi aku, tapi Islam, pangeran yang Allah. Dan kemudian Tuhan katakan, diberkatilah yang berkati engkau, dan terkutuklah yang mengutuk engkau. Dapatlah keturunanmu, seluruh bumi mendapatkan berkat. Ini banyak akhirnya Tuhan mendamaikan yang kebenaran dan mempersembahkan persembahan sebagai bentuk pengampunan dan kerendahan hati. Ubatilah. Lalu kemudian dia ditipu oleh anaknya. Tadi berdua ditipu oleh anaknya. Pada waktu dia mendengar Yusuf telah mati, Alkitab mengatakan kekuatannya habis sudah. Bertahun-tahun Yakub tidak berdaya, ia kehilangan kekuatannya dan kemampuannya. Ini tamparan lagi sudah. Baru pulih kekuatannya pada waktu Yusuf mengirimkan kereta kebesarannya. Dan anak mengatakan anak Yusuf telah masih hidup dan memerintah sebagai perdana menteri di Mesir. Yakub pada waktu dia mendengar kekuatannya pulih seperti sedia kala dan pergi ke Mesir, naik kereta kebesaran daripada Yusuf. Dia berhadapan dengan Firaun. Firaun bertanya, berapa umur? 130 tahun. Itu pun guru anaknya. Banyak tamparan di bawah. Dari ditipu ketika punya istri, mau menikah. Kemudian anaknya perempuan diperkosa. Ditipu, anakku sudah mati. Dan pada waktu yang terakhir ketika kehilangan anaknya, habis kekuatannya. Karena sebagai bapak yang merasa gagal melindungi anaknya. Kehilangan. Padahal karena salah satu yang merasa kehilangan ketika dia mendengar mimpi daripada Yakub, matahari yang akan bersinar lebih terang daripada saudaranya. Yakub bertanya dalam hatinya, bukankah ini janji Tuhan kepada Yesus? Tapi kenapa bisa kehilangan itu visi ke depan? Ketika dia hilang visi ke depan, maka hilang juga kekuatan semangat yang tinggi. Makanya orang-orang yang punya tujuan hidup, bagaimanapun dimotivasi, itu tidak bisa. Berarti orang yang kehilangan tujuan hidup, bagaimanapun dimotivasi, dia seperti ikan di laut. Meskipun asin, tapi ketika kita masak, tetap harus pakai garam. Orang yang kehilangan tujuan hidup, masa depannya, motivasi apapun tidak akan pernah bisa memulihkan kemampuan. Baru mulai ketika Yusuf mengirimkan kereta kebesaran, baru kekuatannya pulih. Saudara, kalau bertanya, saya kadang berpikir, kehidupan Yakub yang paling berkenan kepada Tuhan adalah menjelang mati. Pada waktu mau mati dan menjelang kematiannya, itu apa? Pada waktu itu, saudara, Alkitab berkata, dia memberkati anak-anak daripada
Kejadian 48 ayat 15 sampai 16. Dua tiga dia. Sesudah itu diberkatinya Yusuf. Nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dia kiranya memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasuk oleh mereka, dan yang telah bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Yakub dalam hal ini memberkati Yusuf dengan jumlah yang banyak. Kalau boleh saya mengatakan, Yakub tidak mewarisi harta bagi anak-anaknya, tapi dia mewarisi Tuhan bagi generasi penerus. Banyak orang mewarisi harta bagi anak-anaknya jadi malapetaka, jadi permusuhan karena warisan. Dulu ingat ada orang terkaya di Indonesia dulu, keluarga dari Pardidi, mereka kakak adik di hubungan. Salah satu anak yang pernah datang ke gereja kita dulu, namanya Johnny Pardidi. Jadi ditusuk oleh preman, disuruh oleh kakaknya dari hotel mereka, hotel Dokter. Ditusuk, dibuang aja di pinggir jalan, ditolak oleh tukang gereja. Karena masalah, karena harta. Ada sampai omongan gara-gara harta. Tapi unik, yang dia tidak mewarisi harta, tapi dia mewarisi Tuhan dalam kehidupan anak-anaknya. Amin. Mari orang-orang tua wariskan Tuhan bagi anak-anak kita. Harta bisa menentukan perkara. Bukan berarti kita nggak boleh mewariskan harta bagi anak, boleh. Tapi bukan itu yang utama. Tuhan yang utama. Nanti mereka bukan jadi orang yang serakah. Ketika mereka punya warisan tidak berantem. Yaitu yang pertama tadi, iman tetap hidup sampai akhir. Yang kedua, iman memberkati generasi berikutnya. Ayat 20. Kejadian 48:20. Lalu diberkatinya mereka pada waktu itu, katanya, dengan menyebut namamu lah orang Israel akan memberkati. Demikian Allah kita yang membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim dan Manasye. Saudara, pada waktu itu ya Yusuf menggendong dua anaknya. Sebelah kirinya Manasye, sebelah kanannya Efraim. Harusnya tangan daripada Yakub itu diletakkan pada siapa? Manasye. Karena kalau berhadapan berarti sebelah kanan saya kan pasti ya kan? Harusnya tangannya memberkati begini. Tapi pada waktu itu dia menyilangkan tangannya untuk memberkati Manasye. Ayat 21. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihan daripada saudara, satu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori. Nah, semuanya saudara 49. Di ayat 1 dikatakan, kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, datanglah ke berkumpul supaya beritahukan kepadamu apa yang kamu alami di kemudian hari. Lalu kemudian saudara, selanjutnya Yusuf
Kedua anak Yusuf itu diangkat setara dengan ayahnya menjadi satu suku. Kemudian suatu ketika memberkati generasi penerusnya, dia menyilangkan tangannya. Lalu kemudian Yusuf mengatakan, ayah ini yang sulung. Tidak baik begitu. Tapi Yakub mengatakan, aku tahu anak. Aku tahu. Memang Manasye diberkati, tapi tidak sebesar adiknya. Luar biasa. Yang menghilangkan matanya bukan secara jasmani, tapi mata manusia tidak pernah buta, sehingga dia menolak keinginan manusia dan kemudian menghilangkan tangannya berkati Efraim dan Manasye. Lalu kemudian saudara, iman yang tetap menyembah Tuhan walaupun tubuhnya lemah dan bersandar pada tongkat Yakub tetap menyembah Tuhan, yang mengembangkan hati yang bersyukur dan bergantung kepada Tuhan sampai akhir hidup. Dan yang terakhir, dia mewarisi Tuhan kepada anak-anaknya. Di pasal 49 semua dijelaskan di sana. Yang bernumah satu persatu. Ini penting, orang tua harus berbuat bagi anak-anak. Dimulai dari anak sulungnya bernama Ruben. Ruben, engkau adalah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkau yang terutama dalam keluluhan, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membuat seperti air, tetapi bukan lagi yang terutama, bukan lagi yang semua. Ya, karena apa? Ada kesalahan yang fatal. Simeon bernubuat, Yehuda yang bernubuat. Semua anak-anaknya dia menubuat. Ini menggambarkan Tuhan mewarisi Tuhan dalam kehidupan anak-anak. Dan setelah itu dia memberkati cucunya. Dan setelah memberkati cucunya, lalu kemudian bersandar pada kepala tongkatnya dan meninggal di dalam hadirat Allah. Inilah nilai tertinggi daripada kehidupan Yakub dan kehidupan sebelumnya seperti diabaikan. Mari saudara, kita mengejar perkenanan Tuhan dalam hidup kita, supaya kita bisa mewarisi hal-hal yang ilahi pada generasi kita. Pada waktu mereka punya nilai ilahi, percayalah, berkat jasmani bonus yang berbeda. Amin. Ketika gereja kita sungguh-sungguh sama, percayalah, nanti kita punya hidup baru. Orang begitu, betul, sedang didoakan. Saya nggak ngomong orangnya, tapi ada orang masih hidup sampai hari ini. Bertemu dengan saya, Pak, doakan saya. Saya nggak tahu saya sanggup atau tidak, tapi saya berdasar membeli gedung untuk gereja. Sebagai lantai dasarnya itu ada gereja yang tua dan muda bisa ibadah di bawah lantai dasar, tapi di atasnya bisa hamba Tuhan hidup di sana. Amin. Amin. Yang penting susu dulu. Saya juga mulai susu sekarang. Cuma tadi malam 12 kecapean juga saya. Capek, memang capek. Bangun saya 4:30. Biasanya jam 2 jam 3 udah bangun. Susu. Saya doakan satu persatu. Nama satu-satu. Detail saya doakan di depan Tuhan. Kemarin ada bajiman kita sebelum pernah kesini. Saya di WA, Pak puji Tuhan yang anak saya sudah sembuh dan
sudah kerja lagi. Meskipun yang kita bawakan nolak, Tuhan itu hanya teori. Belum benar. Tapi Tuhan kita bukan teori. Fakta adanya. Tidak dilihat oleh mata, tapi karyanya kita bisa lihat. Itu. Lalu teruskan, saya ini Bapak yang gagal. Tapi saya tidak tahu saya gagal di mana. Saya bilang datang aja gereja Pak. Datang aja gereja. Saya mau konseling dari WA, capek saya dari teman tiba-tiba. Datang ke gereja. Supaya ke depan Tuhan memberikan dengan sempurna. Amin sampai di sini.